Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi ini boleh menikmati kasih Tuhan dan kita akan bersama-sama melandasi hari ini dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan harian Toraya edisi hari Jumat 3 Maret 2023. Karena itu mari persiapkan hati dan seluruh kehidupan kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Amin. Bagian Alkitab yang akan menjadi bacaan kita pagi hari ini dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Kami memuliakan Engkau di pagi hari ini ya Allah, karena Engkau Allah yang sungguh baik memelihara kami dengan kasih setiamu. Sebelum memulai segala aktivitas kami akan membaca Alkitab dan sejenak merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus menolong kami, agar kelemahan kami, keterbatasan kami tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memahami firman-Mu dan menjadi pelaku firman yang taat. Berfirmanlah kepada kami sekalian ya Allah, kami telah sedia mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16 tentang Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi di hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Amin. Jangan mau dikalahkan amarahmu, tema kita pada pagi hari ini. Kemarahan yang tidak terkendali pada akhirnya akan membawa penyesalan. Banyak hal dapat memicu seseorang menjadikannya marah. Pengendalian diri itu sangatlah penting.
Tanpa pengendalian diri, kemarahan dapat menimbulkan masalah. Lebih rumit lagi, karena ketika kita marah, selalu ada godaan untuk melakukan kejahatan melalui pelampiasan amarah. Kain dan Habel dalam pembacaan kita adalah dua saudara yang awalnya memiliki hubungan yang baik. Kain mengikuti jejak ayahnya sebagai petani, sementara Habel merupakan pencetus kehidupan beternak. Pekerjaan yang mereka tekuni memberikan hasil yang baik, lalu masing-masing mempersembahkan hasil dari pekerjaan mereka. Namun yang membedakannya adalah motivasi memberi persembahan. Tuhan berkenan kepada Habel, sementara Kain tidak diindahkannya karena Tuhan mengetahui motivasinya. Kain menjadi marah. Dosa sedang mengintimidasi dirinya dan Tuhan memperingati supaya ia mengendalikannya. Akan tetapi, ia tidak mengikuti petunjuk Tuhan. Kain mengikuti kehendak hatinya yang dikendalikan iblis dan melampiaskannya dengan membunuh adik kandungnya. Tuhan menghukumnya, tetapi bukannya bertobat, malah mengeluh atas hukuman tersebut. Ia terbuang dari hadapan Tuhan. Walau demikian, Tuhan tetap peduli kepadanya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, begitu bahayanya efek yang ditimbulkan dari amarah. Firman Tuhan menasehatkan dalam Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Amarah yang tidak terkendali dan dibiarkan berlarut-larut akan mengganggu dan merusak hubungan dengan sesama, terlebih relasi dengan Tuhan. Karena itu, kendalikanlah amarahmu sebelum amarah itu membuat kita menyesal. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, firman-Mu kembali kedengaran bagi kami pada pagi hari ini, untuk kemudian menyadarkan kami betapa pentingnya kami mengelola dengan baik setiap perasaan-perasaan kami, secara khusus ketika kami marah terhadap apapun yang terjadi di sekitar kami. Ajar kami untuk tidak larut dalam kemarahan yang tak terselesaikan. Kami mohon kuasa Roh Kudus agar menolong kami untuk menguasai dan mengendalikan perasaan kami, termasuk kemarahan-kemarahan di dalam hati kami, sehingga kemarahan itu tidak akan membuat kami melangkah lebih jauh memikirkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, melainkan situasi yang ada mampu kami kendalikan dengan baik, tetapi bukan karena kehendak kami, namun karena kuasa Roh Kudus yang bertahta di dalam seluruh kehidupan kami. Kami mohon ya Allah, Engkau menolong kami, sehingga dalam setiap kehidupan yang kami alami, setiap gesekan-gesekan yang mungkin harus kami hadapi, berbagai tantangan yang kami jumpai dalam kehidupan ini akan membawa kami untuk terus mendekat kepada Tuhan. Kuasa Roh Kuduslah yang akan menuntun kami. Pagi hari ini ya Allah, kami telah sedia dengan berbagai agenda pekerjaan kami, anak cucu kami dalam pendidikan mereka, dan berbagai aktivitas rutin yang harus kami jalani. Biarlah semua itu kami jalani tetap dengan penuh sukacita, berserah diri hanya kepadamu, dan bersyukur bahwa Tuhan memampukan kami untuk mengerjakan itu semua dengan baik. Berkenanlah Engkau melawat setiap keberadaan anggota jemaat Tuhan di Jemaat Tamalan Rea yang sedang bergumul karena sakit, yang sedang bergumul dalam duka cita. Biarlah mereka boleh menikmati bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan dan selalu menjadi kekuatan bagi mereka. Ini kami datang berserah kepadamu ya Bapa. Tuntun kami dalam sepanjang hari ini di kehidupan kami dan berbagai aktivitas yang akan kami jalani. Semua kami nyatakan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Ini kami datang berserah, datang berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jalanilah kehidupan hari ini dan nikmatilah kekuatan dari Allah melalui berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.